Sidang perdana atas gugatan ayah Nagita Slavina, Gideon Tengker, terhadap mantan istrinya Rita Amalia digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 22 Juni 2023 kemarin. Namun, sidang yang beragendakan pemeriksaan berkas itu ditunda dan akan kembali dilanjutkan pada 6 Juli 2023 mendatang. Penundaan sidang dikarenakan Rita Amalia tidak hadir karena surat panggilan dari pengadilan salah alamat. Agenda kita hari ini yakni sidang perdana ya, sidang pertama di mana kita lebih ke pemeriksaan berkas-berkas dan kehadiran dari para pihak yang digugat di sini. Namun sampai hari ini tadi kita bersama-sama menyaksikan yang datang cuman tergugat dari BPN Jakarta Selatan. Mari, ada surat pemanggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun dikembalikan bahwa dengan alasan bahwa orang tersebut yang dipanggil sudah pindah lama. Namun kami berkeyakinan bahwa rumah tersebut adalah rumah hak milik dari Ibu Rita Amalia Beta. Jadi apapun akan dipanggil kembali oleh negara, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih untuk tidak datang. Terima kasih untuk tidak datang. Ya, atau belum sempat datang. Dan semoga berjalan dengan baik semuanya di bawah lindungan Tuhan. Amin. Pokok perkara yang diajukan oleh Gideon ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait pembagian harta gonogini antara Gideon dan Mama Rita. Dalam tuntutannya, ayah Nagita Slavina itu meminta aset senilai 100 miliar rupiah. Tapi kemarin dalam persidangan, Gideon menaikkan nominal tuntutannya menjadi 300 miliar rupiah. Nilai 300 miliar itu merupakan akumulasi dari aset yang diklaim oleh Gideon Tengker sebagai aset yang diperoleh selama pernikahan dengan Rita Amalia. Aset-aset yang dimaksud yakni 4 rumah mewah di kawasan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, rumah produksi Frame Ritz, restoran Ritz Kitchen, dan masih banyak lagi. Ya, kalau menyangkut aset itu yang pasti rumah di Cempaka Putih, Bukan cuma kamu. enggak. Terus apartemen, hotel di Bali, Frame Ritz, itu yang kami minta. Karena bagaimanapun juga menurut informasi dari keterangan klien kami bahwa harta-harta itu didapat saat bersama. Jadi setelah kami total lebih lah dari angka 300. Pertama ucapan kami kan waktu itu 100 miliar ya. Namun setelah kami telusuri sampai saya ke Bali melihat semua itu bahwa memang seperti informasi-informasi yang kami peroleh sesudah itu bahwa asetnya cukup banyak. Dan informasi dari Om Gideon sebagai mantan suami pun bahwa itu rumah mereka dan barang-barang pun masih ada semua di situ, banyaknya di situ. Polemik gugatan yang dilayangkan Gideon Tengker terhadap mantan istrinya Rita Amalia senilai 300 miliar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak hanya menghebohkan publik, tetapi juga menguak fakta baru yang selama ini tidak diketahui banyak orang. Ia beredar kabar jika kekayaan senilai ratusan miliar yang kini sedang diperebutkan merupakan hasil jerih payah Gideon Tengker, bukan harta bersama. Tidak hanya itu, Gideon Tengker juga menyebut jika mantan istrinya itu saat menikah dengan dirinya tidak mempunyai apa-apa. Saat menikah itu tidak ada perjanjian apapun, karena saat itu Ibu Rita tidak memiliki apa-apa. Yang punya apa-apa, yang memiliki apa-apa, keluarga besar Tengker, anak dari Asmi. Karena sampai dengan saat ini tidak pernah ada laporan keuangan selama ini kepada Om Gideon Tengker dari Ibu Rita Amalia Beta. Makanya kita ajukan gugatan itu sekiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dapat memutuskan
perkara sesuai dengan fakta-fakta persidangannya nanti ya. Semuanya yang namanya dalam pernikahan tentunya menjadi hak berdua, hak bersama. Dan hak itu harus dibagi saat orang dua tersebut bubar. Kekecewaan Gideon Tengker terhadap mantan istrinya tidak hanya soal gugatan yang sekarang sedang berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi juga menyinggung rumah yang ia berikan untuk Rita Amalia. Mengingat rumah pemberian dari Gideon Tengker setelah digunakan untuk usaha mantan istrinya itu justru dikembalikan dalam keadaan hancur yang tidak layak untuk ditempati lagi. Dan seperti inilah kegeraman Gideon Tengker. Nah, rumah saya juga dipakai 20 tahun, dikembalikan dalam keadaan yang amburadul. Nggak bisa layak ditempati lagi. Rumah itu dipakai untuk usaha. Dan setelah 20 tahun dipakai usaha, dikembalikan dalam keadaan hancur rumah. Itu yang sampai hari ini Om Gideon nggak puas, nggak terima. Kenapa nggak didandani, dibenahi dulu? Nah itu ya. Sidang gugatan yang dilayangkan Gideon Tengker terhadap mantan istrinya sampai dengan saat ini masih berproses dan tampaknya akan bergulir panjang. Lantas, apa harapan Gideon Tengker dengan adanya permasalahan yang seperti dialaminya saat ini? Kita berserah aja. Berdoa ya, tetap berdoa. Saya cuma minta hak saya. Hak gitu loh. Dari hasil perceraian yang resmi. Itu aja.